Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Ustazah akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang himpunan. Yang pertama yaitu pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan jelas dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan objek yang tidak termasuk ke dalam himpunan tersebut. Contohnya, kumpulan hewan berkaki empat. Nah, karena anggota-anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas, maka kumpulan hewan berkaki empat termasuk dalam himpunan. Antara lain ada sapi, kuda, kucing, dan rusa. Lalu yang kedua, kumpulan warna pelangi. Karena anggota-anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas, maka kumpulan warna pelangi termasuk dalam himpunan. Antara lain ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh yang selanjutnya yaitu kumpulan lukisan indah. Kumpulan lukisan indah bukan merupakan himpunan. Yang kedua, kumpulan siswa yang pandai. Kumpulan siswa yang pandai juga bukan merupakan himpunan. Mengapa bukan merupakan himpunan? Karena indah dan pandai merupakan kata sifat. Setiap orang memiliki penilaian masing-masing, maka bukan merupakan himpunan karena tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Coba amati beberapa contoh berikut. Yang pertama, kumpulan pelajaran yang disenangi santri. Yang kedua, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf D. Yang ketiga, kumpulan makanan yang lezat. Yang keempat, kumpulan orang kaya di Indonesia. Yang kelima, kumpulan suku-suku di Indonesia. Dari beberapa contoh berikut, manakah yang merupakan himpunan dan bukan himpunan? Nomor 1, kumpulan pelajar yang disenangi santri. Apakah nomor 1 merupakan himpunan? Nomor 1 bukan merupakan himpunan Ustazah, karena pelajaran yang disenangi setiap santri itu berbeda-beda, jadi tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Ya, betul sekali. Nomor 1 bukan merupakan contoh himpunan. Lalu mana saja yang merupakan contoh himpunan? Yang merupakan contoh himpunan itu nomor 2, nomor 4, dan nomor 5 Ustazah. Ya, betul. Nomor 2 merupakan contoh himpunan. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf D dapat didefinisikan dengan jelas. Contohnya apa? Contoh buah-buahan yang diawali dengan huruf D ada durian, duku, dan delima. Ya, lalu yang ketiga bukan merupakan himpunan karena makanan yang lezat tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Lalu yang keempat itu bukan merupakan himpunan. Loh, kenapa Ustazah nomor 4 bukan merupakan himpunan? Kan kita bisa mengelompokkan orang-orang kaya yang ada di Indonesia. Karena kita tidak tahu batasan orang yang dapat dikatakan kaya, sehingga tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Oh, seperti itu ya Ustazah. Iya, sudah paham kan? Lalu yang kelima. Nah, yang kelima itu merupakan contoh himpunan karena kita bisa menyebutkan
suku-suku yang ada di Indonesia. Coba, siapa yang bisa menyebutkan suku-suku apa yang ada di Indonesia? Saya tahu, Ustazah. Suku-suku yang ada di Indonesia ada suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Minang, dan suku Dayak. Nah, betul sekali. Sampai sini sudah paham kan materi mengenai pengertian himpunan? Alhamdulillah sudah paham, Ustazah. Nah, sekarang Ustazah lanjutkan ya. Materi yang kedua yaitu tentang notasi anggota himpunan. Suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf kapital, yaitu huruf A sampai Z. Lalu, benda atau objek yang termasuk ke dalam himpunan tersebut ditulis menggunakan pasangan kurung kurawal. Contohnya, nyatakan himpunan berikut dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Yang pertama, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Bagaimana cara menyatakannya dalam bentuk lambang atau notasi? Kita cari dulu anggota himpunannya. Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 6. Nah, bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 0. Maka bilangan cacah yang kurang dari 6 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi dituliskan A sama dengan, nah anggotanya kita tuliskan dengan tanda kurung kurawal, dan anggota-anggota himpunan A berada di dalam tanda kurung kurawal. Dapat dituliskan A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Contoh yang kedua, P adalah himpunan huruf-huruf vokal. Nah, cara menotasikannya, kita cari dulu anggota himpunan huruf-huruf vokal. Ada A, I, U, E, O. Jadi anggota himpunan P itu ada A, I, U, E, O. Sehingga ditulis P sama dengan tanda kurung kurawal, anggota-anggota himpunan P berada di dalamnya, yaitu A, I, U, E, O. Yang ketiga, contohnya Q adalah himpunan 3 binatang buas. Nah, caranya sama, kita cari dulu. Misalkan 3 binatang buas yaitu harimau, singa, dan serigala. Jadi kita notasikan Q sama dengan setiap anggota himpunan Q berada di dalam kurung kurawal, yaitu harimau, singa, dan serigala. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Ustazah, kalau misalkan himpunannya kita lambangkan dengan huruf kecil atau tidak kapital, itu boleh tidak, Ustazah? Dan misalkan himpunannya kita nyatakan dengan kurung biasa tapi tidak dengan kurung kurawal, itu boleh atau tidak, Ustazah? Tidak boleh, karena kan sudah disampaikan bahwa untuk menotasikan himpunan itu menggunakan huruf kapital dan tidak boleh menggunakan kurung biasa, harus menggunakan kurung kurawal. Oh, seperti itu. Baik, Ustazah. Ustazah lanjutkan ya. Yang selanjutnya yaitu notasi dan anggota himpunan. Setiap benda atau objek yang berada dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen dari himpunan itu dan dinotasikan dengan tanda seperti ini, seperti huruf E. Lalu, benda atau objek yang tidak termasuk dalam suatu himpunan disebut bukan anggota himpunan dan dinotasikan dengan seperti ini, seperti huruf E tapi dicoret ya.
Banyaknya anggota suatu himpunan dinyatakan dengan N. Contohnya, P adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Sehingga notasinya seperti ini. P sama dengan 2, 3, 5, 7. Bilangan prima yang kurang dari 10 kan 2, 3, 5, 7. Lalu bilangan tersebut adalah anggota atau elemen dari himpunan P, sehingga dapat ditulis 2 anggota dari P, 3 anggota dari P, 5 anggota dari P, dan 7 juga merupakan anggota dari P. Banyaknya anggota himpunan P dituliskan dengan NP. Ada berapa banyaknya anggota P? Ada 4. Jadi kita tuliskan NP sama dengan 4. Yang selanjutnya menyatakan suatu himpunan. Suatu himpunan dapat disajikan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua enumerasi, yang ketiga notasi pembentuk himpunan. Contoh yang pertama dengan menggunakan kata-kata. Caranya, kita menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Misal, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Cara menyatakannya ditulis P sama dengan dalam kurung kurawal dituliskan dengan kata-kata bilangan prima antara 10 dan 40. Yang kedua, A adalah himpunan bilangan genap antara 5 dan 20. Dituliskan A sama dengan dalam kurung kurawal dinyatakan dengan kata-kata bilangan genap antara 5 dan 20. Cara yang kedua dengan enumerasi. Enumerasi adalah mendaftarkan semua anggota-anggotanya, menuliskannya dengan menggunakan kurung kurawal, dan antar anggota-anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, N sama dengan dituliskan semua anggotanya misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua C, anggota himpunan C, yaitu ada 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Dan yang terakhir, notasi pembentuk himpunan. Menuliskan anggota himpunan yang dinyatakan dengan suatu notasi dan peubah. Peubah yang digunakan adalah huruf A sampai Z. Nah, yang ini menggunakan huruf kecil. Contohnya, himpunan P beranggotakan bilangan prima antara 10 dan 40. Dengan notasi pembentuk himpunan ditulis P, anggota himpunan P yaitu X, di mana X-nya lebih dari 10 kurang dari 40. X anggota bilangan prima. Nah, ini dapat dilihat cara membacanya. P adalah himpunan X, lalu tanda ini bisa dibaca sedemikian sehingga X kurang dari 40 dan lebih dari 10 dengan X elemen atau anggota bilangan prima. Materi yang selanjutnya yaitu himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Himpunan yang memiliki banyak anggota berhingga disebut himpunan berhingga. Contohnya, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 13. Maka A beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11. Berarti banyaknya anggota himpunan A atau NA yaitu 5. Himpunan A disebut himpunan berhingga karena kita bisa menghitung ada berapa banyak anggota himpunan A. Artinya banyaknya anggota himpunan A itu berhingga. Himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga disebut himpunan tak berhingga. Contohnya, C bilangan asli yang habis dibagi 2. Maka banyaknya anggota himpunan C tidak berhingga yaitu 2,
4, 6, dan seterusnya. Karena kita tidak bisa mengetahui berapa banyak anggota yang ada di himpunan C, himpunan C disebut himpunan tak berhingga. Materi yang selanjutnya yaitu himpunan kosong, himpunan nol, dan himpunan semesta. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal, dan di dalam kurung kurawal tidak ada anggota, atau dengan tanda seperti ini. Contoh himpunan kosong. N adalah himpunan nama-nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf C. Nyatakan N dalam notasi himpunan. Nah, karena nama-nama bulan dalam setahun tidak ada yang diawali dengan huruf C, maka himpunan N merupakan himpunan kosong. Selanjutnya yaitu himpunan nol. Himpunan nol adalah himpunan yang hanya memiliki satu anggota, yaitu nol. Contohnya, jika ada himpunan R beranggotakan X kurang dari 1 dengan X anggota bilangan cacah, tentukan banyaknya anggota R. Nah, anggota dari himpunan R yaitu 0. Bilangan yang kurang dari 1 yang merupakan bilangan cacah yaitu 0. Maka NR sama dengan 1. Himpunan R disebut himpunan 0. Yang terakhir yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Biasanya dilambangkan dengan S. Contohnya, tentukan 3 himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A yang beranggotakan 2, 3, 5, 7. Caranya, anggota dari himpunan A 2, 3, 5, 7, maka semestanya bisa bilangan prima, bisa juga bilangan asli, dan bisa juga bilangan cacah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Ustazah, apa bedanya himpunan kosong dan himpunan nol? Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota, jadi sama sekali tidak memiliki anggota di dalamnya. Sedangkan himpunan nol memiliki satu anggota, yaitu 0. Ustazah cukupkan dulu untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.